Saudaraku, gelombang besar perjuangan Timnas Indonesia U22 di panggung SEA Games 2025 akan mulai tersaji di bulan Desember mendatang. Dan saat ini jadwal resmi pertandingan Timnas Indonesia U22 sudah dirilis. Di mana sebagai informasi juga, saudaraku, untuk SEA Games 2025 nanti Indonesia bergabung di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan juga Singapura. Dan pertandingan Timnas Indonesia U22 di sektor putra akan mulai tersaji pada 5 Desember mendatang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gelombang besar perjuangan Timnas Indonesia di panggung SEA Games 2025 akhirnya mulai terbentang dan jadwal rilis telah resmi. Dan kini seluruh mata pecinta sepak bola tanah air kembali menatap harapan besar dari Garuda Muda yang akan kembali bersaing membawa nama merah putih di Thailand. Tahun ini perjalanan tak sekedar soal mempertahankan tradisi, tetapi juga tentang membuktikan bahwa generasi baru sepak bola Indonesia mampu menjawab tekanan dan ekspektasi jutaan pendukungnya. Skuad asuhan Indra Syafri menempati grup C bergabung bersama 3 lawan yang tidak bisa dianggap enteng, yaitu Myanmar, Filipina, dan Singapura. Fase grup menjadi langkah awal yang akan menentukan arah perjalanan Indonesia di turnamen kali ini. Pertandingan pertama akan menjadi ujian pembuka. Pada Jumat 5 Desember, Indonesia akan menghadapi Singapura di Stadion Anniversary Chiang Mai. Laga perdana selalu menegangkan karena dari sinilah ritme dan mentalitas tim akan terlihat. Kemenangan di pertandingan pertama akan membuka jalan yang lebih mudah, sementara terpeleset sedikit saja bisa berdampak panjang. 3 hari kemudian, pada 8 Desember, Doni Tripamungkas dan kawan-kawan akan bertemu Filipina. Filipina mungkin tidak terlalu superior di level Asia Tenggara, namun mereka dikenal bermain ngotot dan fisikal. Berdasarkan kesalahan kecil bisa langsung jadi bumerang. Laga terakhir fase grup menjadi yang paling krusial. Pada 12 Desember, Garuda Muda akan menantang Myanmar, tim yang dalam beberapa tahun terakhir dikenal memiliki organisasi permainan yang rapi dan kolektif yang solid. Sama seperti 2 partai sebelumnya, pertarungan ini juga digelar di Stadion Anniversary Chiang Mai, memastikan Indonesia menjalani seluruh fase grup di stadion yang sama. Untuk mematangkan tim, Indra Syafri telah memanggil para pemain terbaik yang tampil di Liga 1 maupun yang berkarir di luar negeri. Timnas U22 Indonesia menggelar pemusatan latihan intensif serta menjalani 2 laga uji coba menghadapi Mali. Hasil dari 2 laga tersebut bukan hanya soal skor, tetapi evaluasi untuk menentukan 23 pemain terbaik yang akan dibawa ke Thailand. Indra Syafri dikenal sebagai pelatih yang tegas dan detail. Hanya pemain yang benar-benar siap dan cocok dengan sistem yang akan diberi kesempatan. Rencananya, Timnas U22 Indonesia akan berangkat ke Thailand pada 27 November. Waktu yang cukup untuk adaptasi cuaca, lapangan, dan atmosfer pertandingan sebelum turnamen dimulai. Ada satu isu besar yang sempat menyita perhatian publik, keikutsertaan pemain-pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Total ada 6 nama yang tengah diupayakan bisa memperkuat Timnas U22, yaitu Mauro Giestra dari VC Volendam, kemudian Ivar Jenner dari Jong Utrecht, Dion Mark dari Top O's, Andrian Wibowo dari Los Angeles FC, Marcelino Ferdinand dari Amerika Serikat Treason, kemudian Tim Gaspen dan FC Emmen. Mereka semua adalah nama yang digadang-gadang mampu memberikan kualitas tambahan, terutama dalam hal pengalaman dan ketenangan di pertandingan besar. Namun ada satu kendala utama, di mana SEA Games tidak masuk ke agenda resmi FIFA. Itu artinya klub tidak berkewajiban melepas pemain. Inilah yang membuat negosiasi menjadi tak mudah. PSSI tetap berupaya keras, tetapi keputusan akhir berada di tangan klub. Jika ke-6 pemain ini bisa hadir, kekuatan Indonesia akan meningkat signifikan. Jika tidak, maka para pemain lokal harus memastikan mereka mampu mengisi kekosongan tersebut. Salah satu hal paling mengejutkan datang dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Berbeda dengan edisi sebelumnya, Timnas U22 Indonesia tidak dibebani target meraih medali emas. Setelah berdiskusi panjang dengan PSSI, disepakati bahwa target realistis untuk SEA Games tahun ini adalah medali perak alias finish sebagai runner-up. Keputusan ini tentu menimbulkan banyak reaksi. Sebagai supporter kecewa, sebagian lagi memahami bahwa persaingan tahun ini sangat ketat, terutama dengan Thailand dan Vietnam yang masih menjadi kekuatan dominan Asia Tenggara. Namun, apapun targetnya, yang terpenting adalah bagaimana para pemain muda Indonesia tampil tanpa beban, penuh determinasi, dan menunjukkan perkembangan signifikan dalam permainan.
Tak hanya tim putra yang menjadi sorotan, tim putri Indonesia juga akan tampil di SEA Games 2025 setelah sebelumnya absen pada edisi 2023. Mereka tergabung di grup A bersama Thailand, Kamboja, dan Singapura. Sementara PSSI mematok target medali perunggu bagi skuad Garuda Pertiwi. Kemenpora pun mendukung target tersebut mengingat sepak bola putri Indonesia sedang dalam proses membangun fondasi yang lebih kuat. Berikut jadwal lengkap Timnas Putri Indonesia. 4 Desember Thailand versus Indonesia, kemudian 7 Desember Indonesia versus Kamboja, dan 10 Desember Singapura versus Indonesia. Tantangan berat tentu ada, terutama menghadapi Thailand yang menjadi salah satu kekuatan terkuat di Asia Tenggara. Namun, setiap pertandingan akan menjadi panggung penting untuk perkembangan sepak bola putri Indonesia. Untuk jadwal lengkap, Timnas U22 Indonesia, 5 Desember Indonesia versus Singapura, 8 Desember Filipina versus Indonesia, dan 12 Desember Indonesia versus Myanmar. Pertandingan-pertandingan ini akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal. 3 pertandingan, 1 tujuan, memastikan tiket ke fase gugur.